Waalaikumsalam. Masuk. Saya tadi yang nelpon ibu ingin konsultasi. Oh, dengan adik Mawar? Iya. Oh iya. Ada perlu apa ya? Saya mau konsultasi tentang fobia atau trauma. Oh, trauma. Trauma atas apa? Traumanya atas kegelapan. Oh, kegelapan. Seperti itu. Kalau boleh ibu tahu, kronologinya seperti apa sehingga adik tuh bisa mengalami hal seperti itu? Kalau biasanya setiap mati lampu, ya itu kan gelap gulita yang nggak ada lampu apapun. Jadi kalau sudah segelap itu kayak sesak napas atau kayak ada yang ngeliatin gitu lah. Oh, Di dalam kegelapan itu. Jadi kalau setiap gelap saya takut. Seperti itu. ngomong-ngomong, kalau boleh ibu tahu lagi, kenapa bisa adik memiliki trauma seperti itu? Apakah di masa lalu ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau seperti apa? Sebenarnya sih nggak ada masalah-masalah apa-apa, cuma setiap mati lampu aja. Dan kalau kadang teman-teman juga kalau kan tahu traumanya apa, jadi kadang dipermainkan. Oh, oh iya. Berarti ini bawaan dari sana ya? Iya. Begini ya, kalau misalnya adik Mawar ingin mengeluarkan lagi cerita yang lebih kronologisnya lebih dalam lagi, boleh. Di sini kita nih pakai asas kerahasiaan juga ya, Dek. Terus yang ibu lihat, adik ini memiliki rasa trauma yang cukup tidak baik lah ya. Jadi kita juga di sini pakai teknik desensitisasi. Nah, di sini dimana teknik ini kita memiliki beberapa tahap. Di sini ada tahap yang paling rendah, tahap sedang, dan ada tahap paling berat. Nah, di sini kita mulai dari awal dulu, yaitu tahap awal dulu ya. Nah, baiklah, kita masuk di tahap awal dulu ya, Dek ya. Di sini tujuan kita memakai teknik ini biar Ade itu bisa menghadapi situasi ketika tiba-tiba ada kejadian mati lampu, biar Ade tidak panik lagi, seperti itu. Nah, jadi boleh kita lemasin dulu badannya. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, lakukan 3 kali. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Nah, boleh kita ulangi dulu. Nah, di sini baiklah, kita di sini mulai di tahap awal dulu ya, Dek ya. Di sini tahap paling mudah. Nah, kalau misalnya adik merasa hal ini cukup berat, bangun aja, buka matanya nggak apa-apa ya. Nah, kita mulai. Bayangkan adik ini berada di dalam ruangan yang lumayan luas, tetapi seketika lampunya itu mati. Lalu adik ini langsung kayak panik seperti itu kan. Lalu adik ini berusaha mencari jalan keluar, tetapi tidak bisa dikarenakan lampu itu mati. Dan adik juga kenapa? Takut. Baiklah, apa yang adik rasakan ketika kita mengalami terapi yang awal tadi? Apa rasanya? Rasanya gelap, ruangannya tambah sempit, ruangannya nggak ada pintu apapun, kayak nggak ada yang bisa dilihat. Oh. Lalu setelah adek terbangun itu, adek ada nggak ngerasa seperti gugup yang sangat kuat gitu, kayak detak jantung? Iya. Nah, kalau boleh adek tuh ngebayangin kalau misalnya ruangan itu tidak semuanya tuh gelap, bisa nggak? Nggak setiap semuanya itu gelap, terutama seketika lampu itu mati.
Ya, boleh kita ulang lagi yang tahap ini, kita pakai tahap yang paling sedang dulu ya. Nah, oke. Relax dulu ya. Bayangin ketika Adek masuk ke suatu ruangan yang begitu luas. Lalu seketika ruangan itu mati dikarenakan listrik yang padam. Lalu Adek ini berusaha untuk keluar, mencari jalan keluar, tetapi tidak bisa karena kepanikan itu. Lalu adik berdiam diri. Kenapa? Takut gelap. Masih merasakan hal yang sama seperti tadi. Masih. Oh, baiklah, kita ulang dulu ya. Kita melakukan tahap ini berlahan. Kita latih seperti ini yang berlahan-berlahan. Baiklah, kita mulai ya. Di sini kita memasuki tahap akhir, tahap yang sulit ya. Baiklah, adik bisa relax dulu, tarik nafas, keluarkan, lakukan 3 kali. Relax ya, tutup matanya. Bayangkan ketika adik masuk ke ruangan yang luas, seketika ruangan itu jadi gelap dikarenakan jaringan listriknya terputus dan adik seketika jadi panik, mencari jalan keluar tidak dapat, dan adik berusaha terus lagi mencari jalan keluar itu, tetapi tidak bisa dikarenakan kegelapan itu. Lalu adik berdiam diri mencari solusi, tetapi adik tidak bisa mengontrol diri adik sendiri, dan adik berdiam di dalam ruangan itu. Dan beberapa menit kemudian adik bisa mengontrol situasi yang ada di dalam diri adik, dan adik menemukan sebuah cahaya yang bisa menerangi suatu ruangan itu di dalam pikiran adik, agar adik bisa membuat suatu ruangan yang ada di sekitar adik menjadi lebih terang lagi. Bagaimana rasanya? Sudah ada sedikit cahaya dan saya melihat di dalam situ tidak segelap yang biasanya. Bagaimana perasaannya? Perasaannya saat di dalam kegelapan ada sedikit cahaya, tidak setakut itu. Itu yang membuat diri adik lumayan fresh ya. Apa tujuan adik pergi ke konseling ini? Biar saya tidak takut lagi sama gelap. Itu ya harapan yang adik mau ketika menghadapi kegelapan yang akan datang lagi seperti itu ya. Boleh saya kasih saran ya, ketika adik pergi ke suatu ruangan, boleh juga tuh ngelakuin hal-hal yang bersifat seperti tadi yang ibu bilang, mengendalikan diri di dalam otak adik, menemukan cahaya agar bisa berpikir kalau ruangan ini tidak segelap itu, seperti itu ya. Baiklah, sekian dari pertemuan kita. Kalau misalnya adik ingin menghubungi saya untuk konsultasi lagi lebih lanjut, boleh. Oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih, Bu. Ya.